Oke, halo. Eee, jadi, sini kita akan mencoba untuk membayangkan situasi kita sudah punya sistem, lalu ada kejadian di mana sistem itu server crash, pelanggan itu hilang dan, bisa mempengaruhi bisnis yang berjalan, begitu. Nah, itu yang terjadi kalau suatu organisasi itu tidak punya manajemen resiko TI yang baik. Nah, jadi di sini saya, RB Ahmad Lukman Adhikara, ingin, menyampaikan bagaimana tahapan manajemen risiko TI dengan contoh ya nyata gitu. Oke, lanjutnya. Nah, kita di sini mengambil kasus kopi kita. Kopi kita itu, eee, aplikasi startup pesan antar kopi yang baru berdiri sekitar 6 bulan. Mereka itu punya 3.000 kopi, pengguna aktif dan, bermitra dengan 20 warung kopi lokal. Dan seluruh operasionalnya itu mengandalkan satu server cloud. Ingat, satu server cloud ya. Nah, masalahnya itu mereka itu belum punya sistem manajemen resiko sama sekali. Nah, mari kita bantu kopi kita ini untuk membangun manajemen resiko TI mereka dari nol. Sambil kita pelajari ya tahapnya. Nah, ini untuk langkah manajemen TI. Nah, jadi pertama itu identifikasi resiko. Eh, nanti identifikasi resiko, setelah dilakukan identifikasi resiko, dilanjutkan dengan ini penilaian risiko, kemudian analisis risiko, lalu penentuan tindakan terhadap risiko, kemudian penyediaan sumber daya, lalu perencanaan tanggapan untuk risiko, kemudian pelaporan risiko, lalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Oke, selanjutnya kita masuk ke identifikasi risiko yang ada. Nah, jadi berdasarkan kasus kita ini, dilakukan identifikasi risiko yang bisa dilakukan dengan analisa untuk menentukan apa yang bisa, kita tangani untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk identifikasi risiko itu bisa pakai berbagai macam cara, bisa wawancara dengan pengguna, mempelajari insiden yang pernah terjadi sebelumnya, atau bisa melakukan brainstorming dengan tim gitu. Nah, untuk kopi kita di sini setelah dilakukan brainstorming, mereka itu menemukan 4 risiko utama. Itu yang pertama, server itu, eee, down saat jam sibuk karena kapasitas yang terbatas, gitu. Kemudian, eee, kedua itu database pelanggan itu sangat berpotensi untuk diretas karena sistemnya itu belum dienkripsi, gitu. Kemudian selanjutnya itu API pembayaran dari pihak ketiga itu, bisa saja mengalami masalah dari waktu ke waktu gitu. Lalu yang keempat, eee satu-satunya, developer backend saat ini itu bisa saja melakukan resign tanpa ada pemberitahuan, eee, terlebih dahulu begitu. Keempat resiko ini bisa muncul, eee, tanpa diduga apalagi di perusahaan kecil seperti kopi kita ini. Nah, semua resiko ini kemudian dicatat dalam sebuah dokumen yang nanti disebut sebagai risk register, eee, semacam rilis begitu, ada risk apa yang ada dan nanti akan terus diperbarui risk apa yang sedang berjalan sepanjang siklus manajemen risiko yang dilakukan itu. Nah, selanjutnya itu, untuk penilaian dan analisis resiko. Jadi 4 risiko tadi kita, bisa melakukan penilaian di mana kita tuh menghitung seperti risk exposure itu sama dengan probability dikalikan dengan impact. Nah, berdasarkan itu didapatkan seperti ini, server down kemungkinannya itu tinggi karena sudah pernah terjadi sebelumnya dan dampaknya itu juga tinggi karena, menghentikan semua transaksi yang masuk lewat sistem ini. Ya, makanya itu dia akan masuk ke zona merah yang merupakan prioritas utama khususnya untuk kasus ini. Selanjutnya itu database diretas. Nah, kemungkinan database diretas ini sedang, tapi dampaknya itu juga sangat tinggi. Jadi, karena menyangkut
banyak data pribadi dari pengguna sistem ini ya. Jadi masuk juga ke zona merah. Ketiga itu API bayaran gangguan, kemungkinannya itu rendah dan dampaknya itu juga sedang. Sedang kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi itu masuk ke zona kuning. Developer resign, nah ini kemungkinan sedang dampak yang tinggi, makanya itu masuk ke zona merah. Nah, berdasarkan ini dilakukan analisis risiko yang mana eh, kita tuh membandingkan nilai dengan standar toleransi itu. Jadi untuk kopi kita ini mana yang diprioritaskan dengan nilai itu baik gitu. Yang makanya harus ada tindak nyata. Nah, dari hasil ini urutannya itu pertama ini server down, kemudian kedua developer itu resign, lalu ketiga database itu diretas, dan keempat API itu gangguan. Oke, nah selanjutnya setelah ditentukan tadi dilakukan penentuan tindakan untuk penanganan risiko ya. Jadi yang pertama itu server down, mereka tuh memilih melakukan mitigate. Jadi dengan mengaktifkan auto scaling di cloud server mereka. Nah, ini mitigate itu merupakan langkah-langkah untuk menurunkan kemungkinan atau dampak dari risiko tersebut. Nah, kemudian sama untuk developer design, mereka itu akan melakukan mitigate dengan mewajibkan dokumentasi teknis dan avoid. Avoid itu menghindari risiko dengan mengubah atau membatasi ruang lingkup. Nah, atau avoid itu mulai merekrut developer cadangan begitu. Kemudian yang ketiga itu database diretas. Nah, database diretas itu masuk ke transfer. Jadi melakukan alihkan resiko ke pihak lain. Jadi membeli layanan keamanan cyber dan memindahkan data outsourcing ke vendor yang lebih uh, berpengalaman begitu. Kemudian yang API gangguan itu mereka memilih ASAP karena frekuensinya itu rendah. Namun tetap dilakukan juga penyiapan prosedur penanganan manual. Nah, ASAP itu artinya masih dalam batas toleransi, tapi risikonya itu uh, kita siap hadapi dengan konsekuensinya begitu. Selanjutnya, nah untuk penyediaan uh, sumber daya, nah dan tanggap resikonya dipastikan itu mereka itu menetapkan bahwa CTO itu bertanggung jawab penuh atas penanganan risiko teknis. Anggaran 2 juta rupiah itu dialokasikan untuk upgrade server dan membeli layanan keamanan serta tools monitoring. Nah, selanjutnya eh, tanggap resikonya yaitu di sini menyiapkan rencana darurat apabila benar-benar terjadi risiko atau disebut dengan contingency plan. Disebutkan untuk langkah-langkahnya itu begini. Jadi semisal pada kasus server down itu yang pertama sistem monitoring itu akan mendeteksi gangguan lalu mengirimkan notifikasi kepada CTO. Nah, CTO itu kemudian langsung mengaktifkan server cadangan sudah disiapkan di region berbeda. Dan kemudian customer service itu eh, melakukan notifikasi kepada pengguna bahwa sistem itu sedang maintenance atau ada pemulihan begitu. Nah, setelah sistem itu kembali pulih, baru tim melakukan analisis akar masalah dan memperbarui risk register yang awal tadi sudah dibuat. Jadi risk register itu dibuat dengan pelaporan risiko. Nah, ini dibuat seperti chart begitu yang semua kerja yang dilakukan di tahap-tahap sebelumnya itu dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan struktur yang secara berkala begitu. Laporan risiko. Nah, risk officer itu nanti membuat laporan ringkas satu halaman, nanti jumlah risiko yang berstatus merah, kuning, hijau, kemudian rekomendasi tindakan untuk bulan berikutnya. Nah, itu nanti pastikan ada sistem dashboard seperti ini yang bisa digunakan sebagai untuk memonitoring seperti apa itu nanti. Gitu. Selanjutnya
dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini reviewing dan monitoring begitu. Setelah itu selesai, itu belum berarti semua itu sudah berakhir begitu ya. Manajemen risiko ini merupakan siklus yang terus berputar karena bisnis ini selalu berubah, apalagi teknologi, dan resiko yang baru itu selalu bisa muncul kapan saja. Nah, tahap ini dengan rutin dilakukan pemantauan efektif, melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, mana yang masuk ke risk register, dan belajar dari kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, apa yang dilakukan, kemudian apa yang harusnya dihindari, apa yang seharusnya dilakukan, begitu. Nah, evaluasi ini dilakukan setiap bulan, kemudian melihat apakah pada waktu ke waktu itu frekuensinya itu turun atau tidak, seperti itu. Apakah makin lama nanti makin turun. Oke. Nah, setelah dokumentasi itu sudah dibuat, nanti bisa menjadi pelajaran untuk eh, tim melihat apa yang terjadi seiring pertumbuhan pengguna gitu. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, jadi kita sudah tadi melakukan penjelasan tahapan manajemen resiko, yang mana tahap satu tadi identifikasi resiko, menemukan semua resiko yang mengancam sistem. Yang selanjutnya itu penilaian resiko, atur seberapa besar kemungkinan dan dampaknya. Jadi itu ada high, merah, ada yang kuning, dan ada yang hijau begitu. Tahap ketiga itu melakukan analisis resiko untuk membandingkan toleransi organisasi dan menentukan prioritas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya itu tahap 4, penentuan tindakan, pilih strategi yang tepat. Nah, itu tadi ada accept, avoid, transfer, dan mitigate. Kemudian tahap 5 tadi penyediaan sumber daya, pastikan ada orang, alat, dan dana yang cukup. Kemudian tahap 6 itu perencanaan yang tanggap, jadi menyiapkan untuk apa yang terjadi nanti, rencana darurat jika risiko tetap terjadi. Kemudian tahap 7, laporan, jadi dilakukan komunikasi dengan seluruh tim dan manajemen untuk resiko yang ada. Dan terakhir, monitoring dan evaluasi, dilakukan pemantauan secara terus-menerus dan perbarui secara berkala begitu. Jadi eh, hal yang paling penting itu manajemen risiko itu bukan soal menghilangkan semua risiko, tapi adalah mengenali risiko lebih awal, memahaminya lebih dalam, dan menghadapinya dengan secara lebih siap. Seperti dalam dunia manajemen itu, semua risiko itu mengandung ketidakpastian, tapi tidak semua ketidakpastian itu adalah risiko yang tidak bisa kita kelola. Nah, mungkin sekian untuk dari penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.